Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam, saya nggak tahu Anda menyaksikan ini kapan. Tapi yang jelas kembali lagi bersama saya di YouTube saya pastinya, Meiti Arianti. Dan sekarang ini pertemuan kita yang kesekian. Tapi kalau untuk pembahasan psikologi forensik atau tentang forensik itu sendiri atau sains forensik, ini kayaknya yang kedua. Karena yang pertama sebelumnya waktu itu kita di HEHA ngebahas itu. Mudah-mudahan kalian cukup mendengarkan ya gitu, karena ada beberapa gangguan-gangguan, ada musik-musik yang kayaknya agak mengganggu gitu, tapi mudah-mudahan kalian bisa mendengarkan. Nah, mungkin review sedikit sebelumnya kita ketemu lagi dengan Kakak Reno Fitria. Nah, nanti beliau akan menceritakan terkait keilmuan beliau. Kita akan mendengarkan lebih banyak, tapi mungkin review sedikit yang udah kita bahas di HEHA, Kak, waktu itu supaya pemirsa agak sedikit ingat nih, oke, forensik itu seperti apa sih sebenarnya, dunia forensik kayak gimana, dan kemudian untuk sampai di tahapan itu sendiri apa yang harus dipersiapkan, terutama untuk mahasiswa atau yang SMP, kemarin banyak yang nanya aku, atau yang di SMA juga, kalau mau masuk di sains forensik itu seperti apa. Nah, kita dengarkan langsung pada yang sudah menjalaninya. Oke, Kakak Rena, waktu saya persilahkan. Oke, terima kasih. Ini Kakak Mei udah ngundang lagi, bahas lagi soal psikologi forensik ya. Katanya tadi minta di review ya, udah kayak kuliah pertemuan kedua aja nih gitu ya. Iya kan, untuk minta di review lagi gitu. Nah, jadi sederhananya ketika kita berbicara tentang forensik, kalau psikologi ya teman-teman udah tahu sendiri lah ya, tentunya untuk mahasiswa psikologi S1 atau teman-teman yang bahkan udah profesi ataupun yang sains, mendengar kata psikologi itu udah bukan hal yang baru kan. Tapi kalau dengar kata forensik tuh orang masih meraba-raba gitu ya mungkin. Sederhananya kemarin bahasa saya dan bahasa saya tetap akan sama. Forensik itu tujuannya adalah membuat terang sesuatu yang tadinya buram ya, atau nggak jelas, atau abu-abu, atau butek lah ya gitu. Jadi diperjelas oleh keilmuan tertentu, dia arahnya akan kemana gitu. Tujuannya bukan salah benar, ya. Itu bukan tugasnya keilmuan forensic science atau sains forensik. Itu bukan tugasnya kita untuk melihat ini adalah salah dan benar, tapi tugasnya adalah membuat terang atau menjelaskan, membuat lebih jelas yang sesuatu yang tadinya itu penuh dengan pertanyaan, ini siapa ya, atau 5W1H ya. Ya, what, where, who, when, satu lagi apa? What. Dan satu yang terakhir hanya tuh how. Ya, itu sebenarnya bentuk pertanyaan sederhana yang bisa diawali untuk menjelaskan sesuatu yang tadinya nggak jelas tuh kita perjelas dengan 5W1H itu. Jadi namanya forensik itu ya dia tuh keilmuan tertentu berkecimpung dalam suatu situasi hukum. Jadi ilmu apapun ini, meskipun itu adalah keilmuan yang sastra sekalipun, Jadi nggak harus saintifik. Kenapa? Karena teman-teman ingat nggak kasusnya Pak Ahok? Pak Ahok waktu itu kena kasus penistaan agama, dan salah satu keilmuan yang digunakan untuk menjelaskan kasusnya beliau pada saat itu adalah linguistik. Dan itu adalah linguistik forensik. Linguistik forensik. Jadi tata bahasa kata yang digunakan, intonasi nada suara. Di fisika forensik kita belajar sih voice, suara ya.
ini suara ini penuh tekanan atau dia rendah atau penuh intimidasi atau apa, itu dipelajari di fisika forensik. Tapi itu mungkin lebih detailnya karena kalau misalnya kalau teman-teman ada bisa kebayang masuk ruang rekaman dan ngelihat pita suara tuh kan naik turun. Nah, waktu saya kuliah di forensic science itu, saya masuk ke dalam labnya dan itu ada banyak alat musik, mic, terus tipe-tipe speaker, dan itu ada ininya tanda naik turun suaranya. Kayak grafik, betul. Nah, dan itu bisa lihat kalau ketika naik tuh dalam kondisi apa ya gitu. Dia entah marah, ya itu panjang lagi urusan penjelasannya ya. Tapi waktu itu Pak Ahok salah satunya dipakai adalah linguistik forensik. Penggunaan tata bahasa kata yang digunakan pun ternyata itu bisa diukur pakai linguistik forensik. Jadi sebenarnya luas ya? Dia sebenarnya luas. Jadi semua keilmuan apapun yang digunakan ketika dia ditemukan dengan proses hukum, itu namanya bla 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 forensik. Psikologi diaplikasikan dalam kondisi hukum, membahas kasusnya apa, misalnya pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, bullying. Ada kasus hukumnya nih, ada nuansa hukumnya, ada pasal-pasalnya. Psikologi masuk ke situ, melakukan tes di situ. Benar nggak anak ini menjadi korban? Benar nggak si A ini tersangka? Benar nggak si ibu ini mengalami trauma atau tekanan? Itu kan keilmuan psikologi semua tuh. Nah, ketika psikologi itu masuk dalam ranah hukum, itu udah psikologi forensik. Jadi saya bingung ketika ada yang bilang, saya nggak suka sama psikologi forensik, saya sukanya sama ilmu hukumnya. Padahal yang ngomong itu psikolog. Ya kan, jadi ya Anda itu udah masuk ke psikologi forensik. Ketika Anda suka sama hukum, lalu Anda seorang psikolog, lalu membahas itu dengan keilmuan psikologi Anda dalam ranah hukum, itu psikologi forensik. Jangan melihat bahwa ketika dengar kata forensik itu erat kaitannya sama otopsi. Ya memang, karena kan memang keilmuan pertama paling tua. Dan ilmu kedokteran itu dari dulunya udah mulai ada, dan otopsi itu dari dulu juga mulai berkembang daripada keilmuan yang lainnya. Tentu yang lebih dikenal emang kedokteran forensik, ada otopsinya. Tapi keilmuan yang lain itu ikut berkembang karena ternyata ketika kedokteran sendiri melakukan otopsi, dia bingung nih. Saya udah ketemu nih, sudah baca hasil otopsinya. Dia meninggal jam sekian, meninggalnya karena ini. Terus alat bukti yang ditemukan ada A, B, C, D, E. Terus nama viktimnya siapa. Lantas ketika ini body victim nih. Kan kita nggak bisa tanya sama body victim, tapi dia udah ngasih kita data nih untuk tahu dia kenapa sih meninggalnya. Jadi bisa terbaca. Nah, untuk nge-trace lagi kita, kepolisian pasti butuh tahu dong. Lah ini kita udah tahu nih hasil body victimnya. Tersangkanya siapa? Nah, tersangkanya siapa ini yang akhirnya di dalam perkembangan keilmuan forensik itu mulai tuh keilmuan yang lain itu bekerja sama, saling bekerja sama. Kedokteran akhirnya bekerja sama, erat kaitannya sama psikologi, kepolisian, betul. Akhirnya tolong dong lihat, diperkirakan kira-kira tersangkanya itu seperti apa ya, agar memudahkan polisi untuk menangkap atau menjaring kira-kira orangnya tuh di mana gitu. Untuk mencari tersangka di sekian ratus ribu, puluh juta orang di dunia ini kan susah ya.
Tapi dengan mengkerucutkan ciri-ciri yang didapat atas kombinasi antara kedokteran dengan psikologi kan tentu bisa lebih mengkerucut. Nah, itu yang tadinya dibuat, yang tadinya burem, akhirnya dibuat jadi jelas nih. Oh, arahnya, oh nih kayaknya laki-laki deh. Laki-laki, orang terdekat, tingginya sekitar 170 cm. Terus dia kidal karena nusuknya sebelah kiri, misalnya gitu ya. Dan badannya besar karena pisau yang digunakan besar untuk menusuk dan luka dalamnya dalam. Nah, itu kan hasil bacaan kedokteran dan hasil bacaannya psikologi. Gitu. Jadi dalam forensik sendiri aplikasinya keilmuan itu nggak bisa berdiri sendiri. Jadi akan bekerja sama dengan keilmuan lainnya. Betul sekali, akan bekerja sama dengan keilmuan lainnya. Ya, kurang lebih kayak gitulah untuk review tentang psikologi forensik ya. Jadi dan buat teman-teman di luar sana yang masih tertarik dengan psikologi forensik, sebenarnya challengingnya besar sekali sih. Karena masih seksi. Iya, karena yang dihadapi itu bukan suatu hal yang sederhana. Yaitu harus benar-benar disadari banget. Ingin masuk atau memilih kuliah di forensik itu bukan hanya karena seksinya. Atau biar terlihat kerennya. Karena keren atau nggak keren tuh teman-teman sendiri sih yang buat gitu. Bener nggak ya? Ini biasanya kami ini yang paling oke nih kalau untuk bisa membuat bahagia itu Anda sendiri yang buat, keren itu Anda sendiri yang buat, itu ya ini kami ini yang jagonya nih. Sebenarnya kalau materinya tentang itu ya, ilmu kesadaran tuh katanya itu. Nah, cuman ya itu tadi, saya tidak akan mengangkat-angkat atau mengagung-agungkan jurusan forensik, karena saya ada di situ. Tapi saya juga nggak pingin menakut-nakuti teman-teman. Tapi yang teman-teman akan hadapi sebenarnya memang bukan sesuatu hal yang sederhana. Saya aja waktu itu, karena saya ada di psikologi, background saya S1 saya psikologi, S2 saya ambil forensic science. Lalu ada peminatan khusus, disuruh milih, kamu mau milih yang mana? Ya tentu saya akan milih condong ke psikologi forensik dong, karena itu adalah ilmu kejurusan saya. Saya tetap akan pilih linear, walaupun saya waktu kuliah itu ketemu banyak ilmu yang lain. Kedokteran saya ketemu, kedokteran forensik saya ketemu, biologi forensik saya ketemu, fisika forensik saya ketemu. Apalagi dulu waktu SMA saya naik IPA, jadi itu bukan hal yang baru. Tapi bagi saya, ya saya sekolah S1 udah psikologi, ya itulah yang ingin saya kembangkan gitu. Jadi saya ngambil penjurusan tetap ke psikologi forensik. Dan hal yang ini pertama kali experience dalam kehidupan saya, yaitu adalah bertemu langsung dengan pelaku. Iya, atau bahasanya penjahat. Atau yang udah melakukan kejahatan gitu kan. Pernah nggak terbayang sama kalian gitu? Mungkin nggak pernah gitu ya. Tapi pada saat itu karena saya ambil psikologi forensik dan pembimbing saya pada saat itu punya konsentrasi terhadap kekerasan seksual pada anak, atau dalam bahasa psikologinya itu adalah pedofilia. Jadi dia mendorong saya waktu itu. Dosen saya waktu itu, dosen pembimbing saya adalah Ibu Margareta. Bu Margareta udah PhD beliau sekarang dan masih concern di bidangnya. Beliau itu pemerhati autism banget. S3 beliau di Melbourne University kalau nggak salah ya Bu ya. Kalau salah saya mohon maaf Bu. Itu juga di anak berkebutuhan khusus dan masih terus di situ sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Sebelumnya Kak Reno background pendidikannya di S1 psikologi di Universitas Islam Bandung. Dan S2 ambil forensic science di Universitas Airlangga. Dan selain di Airlangga ada lagi nggak Kak? Di Indonesia itu yang dalam kurikulum universitas di Indonesia
setahu saya sih belum ada. Berarti baru Erlangga. Yang saya tahu universitas salah satunya punya minor subjek ya. Itu di Sarjana S1 itu di Universitas Paramadina. Oh, Paramadina. Iya, dia punya minor subjek sekitar semester 6 kalau nggak salah, saya pas semester 7 mahasiswanya boleh ada pilihan mata kuliah minor. Oh iya, karena Kak Reno pernah ngajar di Betul, Paramadina. iya. Tapi sekarang udah. Iya. Karena Pernah udah sekarang udah enggak karena udah dibelokin ke yang lain gitu ya. Oke, Nanti kita akan sampai di pekerjaan apa aja sih yang bisa dilakukan oleh sains forensik. Iya itu. Jadi dan saya balik lagi, jadi challenging pertama saya adalah challenging sekaligus adalah experience pertama. Saya waktu itu kurang bersahabat dengan kasus anak-anak. Bukan orang yang nyaman berdekatan dengan anak-anak ya. Dan tapi pada saat itu diminta, kamu kalau mau saya jadi pembimbing, kamu ambil tema yang saya juga bisa, kata Bu Margareta. Waduh, tuh tentang apa Bu? Ibu kasih pilihan, dan yang bagi saya pada saat itu menarik dan ngeklik itu adalah kasus pedofilia. Oke Bu, saya ambil tentang kasus kekerasan seksual pada anak, dan itu adalah pedofilia gitu. Lalu Bu Margareta tuh tanya sama saya, terus kamu, ini kan sekian banyaknya pembahasan di psikologi forensik, kamu tuh minat dan tertariknya sama apa? Pertanyaan yang bikin saya, waduh apa ya? Karena selama ini saya hanya menikmati kuliah di forensic science karena wah ini menarik banget, karena suatu hal tuh diulik-ulik, terus penasaran saya tuh terpenuhi lah ya, rasa penasaran tuh muncul terus, dan wah ini kita cari tahu sampai dapat jawabannya gitu. Nah sebenarnya film Criminal Minds itu melatar belakangi saya juga sih. Oh, sempat nonton itu? Iya, saya harus akui itu. Film Criminal Minds itu menjadi titik balik. Iya, titik balik dan ngasih saya impact lah. Dan salah satu karakternya adalah Profesor Reid. Kalau teman-teman tahu, Profesor Reid itu emang yang bacain psikologinya para pelaku, korban semuanya yang di Criminal Minds. Seorang profesor namanya Profesor Reid. Dan yang dia lakukan adalah membuat profil kriminal. Wah, di situ saya tertarik. Saya langsung bilang sama Bu Margareta, Bu, aku kayaknya profil kriminal aja. Terus dia bilang, kamu yakin? Karena itu susah, dia bilang gitu. Nggak apa-apa Bu, aku mau coba, saya bilang gitu. Jadi akhirnya ya udah, kalau kamu mau, kayak itu yang pilihan kamu, karena dia menyadari betul bahwa psikologi forensik itu masih sedikit, dan beliau memegang prinsip kerjakanlah sesuatu hal yang kamu emang suka dan kamu passion. Dan itu menjadi bekal sih, karena ketika ketemu batu besar atau kesulitan tuh bisa dilewatin karena kita lagi mengerjakan suatu hal yang kita suka. Itu terasa sama saya waktu pertama kali. Challengingnya adalah karena saya harus ngukur, harus ketemu dengan pelaku pedofilia, kekerasan seksual pada anak. Nyebutnya kalau dihukum tuh nggak ada pedofilia ya. Pedofilia kan itu dalam konteks psikologi. Tapi dalam konteks hukum namanya kasus kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual ya, bukan pelecehan seksual. Kalau pelecehan seksual dia cuma menyentuh, ngegodain. Tapi kalau udah kekerasan seksual, dia udah ada hubungan, upaya menyakiti. Hubungan seksualnya. Oh, sudah hubungan seksual. Iya, udah hubungan seksualnya. Jadi itu perlu dipahami, karena dalam konteks hukum itu berbeda ternyata antara pelecehan dengan kekerasan. Oke. Gitu. Yang banyak sering terjadi di masyarakat pastinya pelecehan. Karena menggodain atau sweet. Terus kita ngerasa apaan sih catcalling ya? Apaan sih?
terganggu, ya itu pelecehan Nah, itu seksual. pelecehan. Oke. Tapi kalau udah ada menyakiti, dia udah main kekerasan, lalu ada interaksi hubungan Seksual. antar genital, seksualnya, itu udah kekerasan seksual. Oke. Oke. Nah, jadi saya spesifik kekerasan seksual. Jadi ketemu pertama kali saya deg-degan Oke. karena saya harus ketemu sama seseorang yang usianya waktu itu 40 something, Oke. seorang laki-laki tentunya, dan dia melakukan kekerasan seksual. Berarti kan anak-anak di bawah umur. Ini orangnya bentuknya kayak apa ya gitu. Oke. Nah, saya udah nyiapin guideline pertanyaan. Saya mau nanyain ini, udah banyak banget tuh, saya bawa banyak banget catatan. Orang yang hadir depan saya, yang saya lakukan hanya, kenapa Bapak melakukan itu? Oke. Semua pertanyaan yang udah disiapin Bu ya? Hilang. Hilang. Kenapa? Sosoknya seperti apa? Sesuai dengan yang Kakak bayangkan atau kayak loh, kok gini? Beda. Bukan, karena lebih muncul kemarahan saya. Oh, oke. Bukan sosok fisiknya, tapi muncul kemarahan Perilakunya. saya. Hmm. Kenapa saya dihadapkan sama seseorang yang tega melakukan perlakuan itu ke anak di bawah umur. Oke. Jadi saya marah, semua pertanyaan guideline saya buyar. Yang muncul di saya pertama kali itu adalah, kenapa Bapak melakukan itu? Oke. Dan jawabannya? Emang Bapak nggak sadar? Wah, saya kayak sibuk menghakimi orang gitu. Oh, oke. Yes. Itu pertama kali ya? Iya, dan nggak nyampe setengah jam. Ya tentu pada saat itu si pelaku melakukan pembelaan diri, gitu kan. Akhirnya saya bilang, udah deh Pak, balik lagi aja ke sel. Saya nggak mau ketemu Bapak dulu. Kurang dari 30 menit, saya selesaiin wawancara saya. Amarah saya menggebu-gebu. Terus datang petugas lapas pada saat itu ke saya. Mbak, kenapa kok orangnya udah disuruh balik lagi? Pak, saya nggak bisa Pak, ternyata nanyain dia. Saya bilang, kenapa Mbak? Saya emosi, marah banget liat mukanya. Saya bilang gitu. Oke. Kan, wah gitu ya Mbak, iya emang kesal sih kita lihatnya gitu. Kok tega ya Mbak gini-gini. Iya Pak, kayaknya saya nggak bisa lanjutin dulu. Saya stop dulu, saya pulang dulu, saya benahin dulu nih emosi saya. Oke. Jadi berjeda ya? Iya, akhirnya karena saya sadarin pada saat itu, wah saya nggak bisa nih. Oke. Sementara saya harus melakukan wawancara karena itu adalah tesis saya gitu. Kan berarti saya mau nggak mau harus menyelesaikan itu kan. Nggak mungkin saya mundur lagi, Bu saya nggak jadi Bu ambil. Ya kan nggak mungkin saya bilang sama pembimbing saya gitu. So, akhirnya saya saya nggak pulang. Di dekat lapas, samping lapas itu pasnya ada sebuah masjid. Azan zuhur lah dia pada saat itu. Saya sholat zuhur dulu, terus saya lama merenung. Emosi saya masih kemana-mana. Terus saya cuman minta diajarkan pada saat itu. Saya bilang, ya Allah tolong ajarkan saya bagaimana caranya untuk memberikan filter atau mengganti diri saya ketika saya ketemu dengan pelaku, atau saya harus melakukan sesuatu wawancara kepada tersangka atau pelaku. Saya punya tabir dulu gitu, sehingga saya bisa melakukan pekerjaan saya dengan baik dan benar. Karena pekerjaan ini tuh nggak mudah, nggak sederhana, dan saya harus bisa membuat terang sesuatu gitu. Dan itu mau tidak mau tidak disadari kalau itu melibatkan emosi ya. Betul. Itu yang saya bilang tadi adalah challenging gitu. Jadi ketemu dalam kasus psikologi forensik, jangan dikira itu keren-keren aja gitu.
kamu akan ketemu dengan suatu hal yang nggak diduga-duga. Pelaku yang kenapa? Kan saya nggak salah. Orang anaknya mau, gimana caranya nggak pengen nampar gitu kan? Wah buset deh ini orang, bapak-bapak kok gampang banget dia ngomong kayak gitu. Dan itu keluar loh di saat saya bertanya itu. Tapi kan saya nggak mungkin marah, karena saya butuh dapetin data. Informasi ya. Betul, saya butuh dapetin data informasi. Nah ini kayaknya mungkin ada ilmunya kami juga ini, apa psikodrama ya, bermain dengan peran-peran tertentu gitu kan untuk mencapai sesuatu. Ah, ini jagonya kami lagi nih kalau psikodrama. Ini jagonya nih, salah satu pentolannya Mas Didi. Halo Mas Didi. Ya Mas Didi. Nah gitu, jadi challenging yang akan dihadapi ketika bekerja di psikologi forensik adalah salah satunya yaitu lain ketika kamu pertama ketemu dengan tersangka atau pelaku. Oh mungkin emosinya udah oke nih, tertata dengan baik. Lain lagi ketika kamu ketemu dengan korban. Iya. Emosinya beda lagi. Iya, bagaimana kamu nggak ikutan dalam emosinya itu gitu. Apalagi kalau misalnya kasusnya adalah kekerasan seksual, pelecehan seksual, KDRT, sama-sama perempuan, sama-sama seorang istri misalnya, atau sama-sama punya pasangan. Yang temperamen pula gitu atau apa, kan kayak oh iya Bu saya juga ikut ngerasain ya, kan nggak bisa kayak gitu gitu. Iya. Dan itu benar-benar harus pandai sekali membuat sekat demi sekat agar emosi kita secara pribadi itu nggak masuk dalam proses kasus itu. Mungkin di interviewnya psikologi sendiri sebenarnya secara konseling juga ada belajar itu ya. Cuma mungkin ini ada plusnya, ada tambahannya. Kamu berhadapan dengan sesuatu hal yang ada hubungan dengan hukum nih, kasus hukum. Gitu, entah itu pelakunya, entah itu korbannya, atau mungkin mohon maaf, mungkin dulu pernah jadi korban yang sama, apalagi itu gitu. Atau mungkin pernah jadi seorang pelaku juga yang sama, pelaku bullying misalnya, mantan pelaku bullying, itu tiba-tiba anak yang di depan adalah anak yang lagi ngadu, ada anak yang habis dibullying kan. Kok jadinya gimana tuh kan, banyak sekali ya kan campur aduknya. Nah, itu sih yang saya rasakan challenging yang sangat besar sekali. Oke. Sebenarnya bisa lebih dalam lagi, tapi itu kayaknya nanti di part selanjutnya. Nah mungkin saya harus potong dulu karena kayaknya pasti yang menyimak ngerasa kayak wow seru nih. Nah tapi Kak, yang harus dipersiapkan pada saat mau mengambil sains forensik sebenarnya, dan kira-kira pelajaran-pelajaran apa sih yang dipelajari di Airlangga waktu itu gitu, sama nanti next pekerjaan kira-kira yang bisa dilakukan apa setelah lulus? Oke, kalau karena judulnya itu adalah forensic science ya. Di Indonesia maupun di luar negeri, kalau teman-teman mau cari, wah ini ada forensic science juga nih, itu hampir sama sih similarity-nya. Dia nggak cuma hanya satu keilmuan, tapi dia banyak keilmuan. Dan dosen yang di dalam juga adalah dosen yang punya latar belakang expertise di bidangnya masing-masing. Satu, waktu itu saya belajar kedokteran forensik. Kedokteran forensik saya diajar sama dokter spesialis forensik. Terus saya belajar gigi, dental forensik, odontologi forensik namanya. Itu odontologi itu gigi mulut. Yang ngajarin saya adalah dokter gigi forensik. Nah, terus kalau kedokteran forensik, saya sekilas aja ya. Kedokteran forensik udah bisa digambarin ya. Oh itu pasti tentang otopsi. Lebih dan kurangnya tentang otopsi. Dan banyak banget sih sebenarnya, karena kedokteran itu banyak banget ilmunya. Waktu itu saya belajarnya juga bisa sampai 3 semester, isinya ada semua tentang kedokteran forensik. Berarti harus kuat di kedokteran. Iya, sebenarnya menghafal sih ya. Karena teorinya banyak banget. Teorinya banyak banget. Karena mau nggak mau harus belajar dan ujian kan. Iya. Terus yang kedua tentang odontologi forensik. Fun fact-nya adalah
seluruh di badan kita dari ujung kepala sampai ujung kaki, yang paling lama terurai itu adalah rahang dan Di gigi. gigi. Pada kasus crash AirAsia jatuh waktu tahun 2015 penerbangan dari Surabaya menuju Singapura, itu kan ada jatuh AirAsia pada saat itu, dan itu jatuhnya di perairan antara Sumatera dengan Malaysia. Nah, jatuh terus dia pada saat itu ternyata angin dan airnya kuat sekali. Dia berputar sehingga body victim itu sampai ditemukan tuh mendekati perairan Kalimantan Selatan. Kan tuh jauh banget ya. Tapi semua ini ditemukan. Jadi ketika ketemu sama air, ya bayangkan tisu masuk dalam air, bentuknya udah jelas ya, udah bukan kayak tisu lagi. Itulah gambaran sederhananya. Gambaran analoginya, daripada saya menjelaskan terlalu detail nanti takut lari nih penontonnya YouTube-nya. Lari nanti penontonnya YouTube-nya Kak Mei ini. Nah, jadi dan semua hampir 80% semua diidentifikasi lewat rahang dan gigi. Itu yang main adalah odontologi forensik. Nah, dan menariknya adalah itu semuanya, saya nggak masuk rasis, tapi perlu dipelajari dari kaum suku China, Tionghoa. Kenapa? Karena mereka rutin sekali rajin setiap dalam periode tertentu itu cetak gigi. Cetak gigi. Sehingga ada ininya ya. Jadi ada dental record-nya. Nah, jadi dental record inilah yang membantu proses otopsi. Ini punya rahangnya siapa? Tahu. Ini tahu. Semua yang cepat itu adalah kaum Tionghoa. Beruntunglah Anda yang sudah orto. Rekor gigi, Kali- berkali-kali, saya bertahun-tahun. Jadi punya dental record-nya, jadi pasti ketahuan. Tapi yang nggak pakai behel juga sebenarnya punya ciri khas tertentu itu sebenarnya bagus loh. Punya gingsul misalnya nggak dipotong, karena cuma satu-satunya cuma Anda. Iya, ini yang punya gingsul tuh cuma punyanya si A gitu. Gitu. Cuma kan kalau sekarang lain lagi ya, estetiknya tuh dicari kan. Jadi bukan soal kekhasan, ciri khas. Nah, terus belajar fisika forensik. Fisika forensik namanya fisika. Pasti ketemunya hitung-hitungan fisika. Rumusan fisika, terutama jatuhnya seseorang. Dari jarak berapa meter? Betul, jarak berapa meter. Terus tekanan, kekuatan, kinestetik, itu udah hukum fisika pasti harus dimiliki. Atau kimia? Kimia juga kita belajar. Kimia forensik juga soal toksikologi atau belajar soal racun. Kita belajarnya di Cyanida? Iya, kayak kasusnya cyanida itu ada di toksikologi forensik, itu ada di kimia forensik. Ada lagi biologi forensik. Kita belajar itu tentang insekta. Yang saya ingat tuh tentang insekta ya. Lalat yang ternyata tapi di Indonesia tuh belum ada pernah ketemu kasus ya. Tapi kalau di luar negeri pernah ada ketemu kasus orang diracuni dengan serangga. Lewat makanan. Jadi kan orang kok nggak tahu kan. Karena serangga ya terbang aja gitu. Nggak tahu kemana kan, lalat atau misalnya atau nyamuk. Ternyata itu tuh bisa dipakai, disuntikan sesuatu. Nonton ini nggak? Salt yang main itu Angelina Jolie. Iya, Angelina Jolie itu kan suaminya itu insekta, biological ya. Nah, dia make suntikan dari laba-laba untuk membuat presiden Rusianya mati suri, nanti tiba-tiba hidup. Nah, ya kayak gitulah. Di luar negeri tuh ada. Tapi di Indonesia sih belum terjadi. Mudah-mudahan jangan sampai, karena ngeri banget kalau ada yang bisa sampai kayak gitu sih. Nah, terus apalagi belajar tentang hukum itu sendiri, ya kita belajar hukum pidana, hukum perdata. Terus belajar tentang psikologi forensik, tapi yang ngajarin itu adalah psikiatri.
Psikiatri. Jadi belajarnya tentang alat ukur waktu itu sih kita ketemunya MMPI, grafis, alat ukur yang sederhana lah. Waktu S1 juga dipelajari gitu. Nah, di S2 waktu itu dosen psikiatri saya sih ngajarinnya itu gitu. Dan beberapa gangguan-gangguan yang pernah ditemukan kasus kriminalnya kayak psikopatik. Ya kan itu brutality tuh apa sih, gambaran kejiwaannya kayak apa kan. Nah, nggak sedalam ketika mungkin misalnya orang psikologi yang ngomong gitu ya, karena ini psikiatri sendiri, bukan maksudnya memperkecil salah satu profesi, tapi saya harus akui di Indonesia itu belum ada yang punya latar belakang pendidikan psikologi forensik yang murni. Yang murni dalam artian itu dia linear terus. Ada sih satu, Pak Reza Indragiri, tapi beliau sendiri lebih banyak di praktisi ya, nggak terjun ke akademisi. Dan nggak kebalik akademisi. Enggak, beliau nggak akademisi, beliau praktisi. Ya, beliau lebih banyak membantu di kepolisian. Iya, betul. Dan mungkin ada sih akademisinya, tapi mungkin sedikit-sedikit gitu, nggak mendalam lah dibandingkan dengan praktisnya dia sendiri. Dan ada satu lagi tuh Mas Nathanael. Mas Nail ini S1-nya psikologi, S2-nya adalah psikolog klinis anak, S3-nya beliau ambil PhD-nya itu forensik, tapi tentang anak juga. Nah, beliau tuh ngajar masih, saya nggak tahu sih beliau masih ngajar di UI atau enggak, tapi kayaknya masih balik lagi ke UI. Tapi yang dilakukan pengajarnya terhadap psikologi forensik itu mungkin gak jauh beda kayak di Paramadina. Jadi dia minor subject gitu, bukan dalam satu satu jurusan tertentu. Nah, itu di Indonesia sekarang belum ada. Harus ada sih pentolannya, dan harus ada satu kampus yang bikin itu sih. Kalau misalnya di mau. Indonesia memang belum ada ya. Belum ada. Walaupun tadi yang disebutin 2 orang itulah satu-satu kayaknya mereka yang benar-benar linear. Gitu. Betul. Ya kalau saya sendiri bilangnya nggak linear tapi nggak jauh-jauh juga gitu, karena saya masih dalam satu ilmu terapan yang sama gitu. Tetap saya ngambil peminatannya di psikologi forensik. Terus keluarnya nih, nah ngambil itu berapa semester selesai? Iya, S2 pada umumnya 2 tahun kan, ada 4 semester gitu. 4 semester. Dan itu sih lama cepatnya ya tergantung teman-teman sendiri sih. Dan nanti keluarnya kerja apa nih Kak? Sains forensik kerjanya di mana? Kalau psikolog jelas praktek di rumah sakit, di sekolah, industri. Kalau sains forensik? Iya, ini pertanyaan yang sebenarnya sulit saya jawab. Sulit saya jawab karena saya harus akui bahwa keluaran psikologi forensik sendiri atau sains forensik sendiri di Erlangga ketika dia lulus tuh akan ada masa confuse-nya, kebingungan. Nih saya mau melangkah kemana ya gitu. Siapa yang akan bisa terima saya ya? Saya mau ngapain ya gitu. Tapi itu lagi, balik lagi, itu challenging yang kedua ya nggak teman-teman hadapin lagi ketika misalnya, wah saya tetap akan mau ngambil psikologi forensik, saya tetap mau ambil forensik science, silakan gitu. Kalau sekarang alhamdulillahnya di beberapa kementerian lembaga, ketika teman-teman ada mendengar kata calon pegawai negeri sipil CPNS, atau sekarang sebutannya adalah aparatur sipil negara ASN, itu ada beberapa kementerian yang sekarang membuka, udah mulai melek nih, wah saya butuh anak lulusan forensic science. Salah satunya memang skup lembaganya masih kecil ya. Salah satunya adalah satu Universitas Pertahanan atau Unhan. Nggak menutup kementerian juga di Kementerian Pertahanannya juga di Kemhan, karena itu kan satu linear yang mereka berdua, Unhan Kemhan. Terus di rumah sakit
terus ada di pengadilan. Oh, oke, pengadilan. Oke, jadi masih 3 scoop itu tuh sekarang. Tapi nggak menutup kemungkinan di yang lain sih. Karena apa? Karena itu tadi di ilmu forensik sendiri di Erlangga itu masih di mayoritas adalah orang yang berlatar belakang saintifik. Dalam artian, 1 anak kedokteran sendiri, 2 anak kedokteran gigi sendiri, 3 yang paling dekat lagi adalah perawat atau ilmu kesehatan. Berarti dia nggak jauh-jauh larinya dari rumah sakit lagi gitu. Iya, betul. Oke. Gitu. Berarti yang psikologi sedikit. Saya mungkin baru bisa bilang mungkin lulusannya forensic science di ilmunya Erlangga itu kayaknya Yang S1-nya psikologi, baru saya deh. nggak tahu kalau psikologi ya. Iya. Nah, jadi sangat sedikit lah. Setahu saya sih baru. Masih bisa dihitung dengan jari berarti ya. Iya. Yang Mungkin S1 kayaknya setelah saya kayaknya waktu itu pernah saya dengar ada 1 atau 2 orang mahasiswa. Jadi mungkin oke. ada mungkin sama Iya, saya ada 3 gitu ya. Gitu. Jadi Iya. Nanti bisa dicek. ya itu karena ada challengingnya besarnya pastinya di situ. Iya. Tolong jangan juga berpikir bahwa wah karena ini seksi, ini sangat minoritas sekali orang yang bisa, lahannya banyak, uangnya nanti keluar lulus bisa dapat banyak. Kalau kamu punya kualitas dan udah dikenal dan keilmuanmu bisa diaplikasikan dengan baik, ya itu akan datang dengan sendirinya sih. Itu challenging yang ketiga. Challenging yang ketiga. Jadi challengingnya ada 3. Iya banyak lah Banyak itu lah. untuk challenging. Jadi Dan tangga-tangga. iya dan itu untuk berada di negara Indonesia ya terutama gitu. di Indonesia ya. Mm. Yang suka pendidikannya apa, kerjanya apa. Iya dan satu lagi kenapa saya bilang sangat-sangat challenging juga karena sistem hukum di Indonesia itu beda dengan sistem hukum di luar negeri. Iya. Kenapa? Misalnya untuk negara yang paling tinggi tingkat kriminalitasnya di seluruh dunia itu ada di Amerika Serikat. Amerika Serikat itu punya kepolisian, punya Interpol, punya criminal profiling sendiri atau forensics field sendiri gitu. Itu terpisah-pisah, tapi mereka bisa linear gitu. Maka di Amerika itu banyak sekali. Kamu mau cari jurusan forensik psikologi, forensik science, forensik biologi, banyak banget di Amerika. Karena 1 negaranya penuh dengan kriminalitas, 2 dia punya lembaga yang memfasilitasi itu. 3 ya kamu mau masuk mana ya kamu bisa kerja di mana aja. Dan salah satunya juga negara United Kingdom, UK juga ada dalam kategori itu. Walaupun tingkat kriminalitasnya ya 11-12 lah bersaing sama Amerika Serikat ya gitu. Cuman dia punya dia mengerti, paham betul tentang quality. Bahwa kepolisian itu tugasnya nangkep, menjarain orang. Tapi ketika urusannya tuh udah wawancara, investigasi, criminal profiling, oh polisi nggak belajar itu. Kita punya lembaga yang lain nih. Wah panggil dong ahlinya, expertnya. Oh dia panggil expertnya, orang forensik. Jadi mereka bekerja sama. Betul. Kalau di sini 1, semuanya bisa. Luar biasa sih, Tuhan aja kalah. Iya itu dia. Jadi itu yang membuat akhirnya keluaran orang yang punya spesifikasi tersendiri itu akhirnya mandet gitu. Kemana dia mau berkembang, kemana dia mau ngapain gitu. Kalau saya sih masih punya optimisme, optimistik lah. Optimistik saya itu adalah melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi
saya mumpuni secara akademik, lalu membuka akademisi sendiri, dan saya membangun benih-benih orang yang bisa melakukan psikologi forensik itu dengan benar. Ya. Salah satunya psikoedukasi dulu. Betul. Sekarang. Ya, dan dan tanpa membatasi dari jurusan mana gitu. Ya, tanpa membatasi dari jurusan mana. Ya, itu harus digarisbawahi. Iya, karena keilmuan itu luas banget lah. Dan saya termasuk, ya alhamdulillah ya, saya kalau boleh banget, saya termasuk orang yang nggak suka membatasi keilmuan itu. Ini hanya boleh dikerjakan sama satu ilmu ini aja, yang lain nggak boleh. Padahal mereka tuh bisa combine, itu bisa lebih bagus sih. Iya, gitu. Jadi harus bisa bekerja sama. Iya, gitu. Dan selain itu, mungkin salah satunya ikutan di biro psikologi yang jadi saling kolaborasi dengan psikolog. Betul. Yang punya bironya itu punya konsentrasi sama psikologi forensik. Salah satunya ini Eureka. Psikologi konsultan. Keduanya ada saya. Iya, beliau ini punya konsentrasi sama psikologi forensik. Jadi saya termasuk asosiasinya beliau. Jadi ketika ada kasus forensik yang datang ke bironya beliau, itu pasti dikasih ke saya gitu. Walaupun saya nggak bisa sendiri, tetap butuh seorang psikolog gitu. Karena bagaimanapun sistem di Indonesia, nah itu tadi, nggak bisa juga keras kepala ya. Nggak bisa, psikologi forensik cuma bisa sendiri, nggak bisa juga gitu. Sekarang tuh harus berdampingan, harus kolaborasi. Jadi psikolog butuh saya juga butuh psikolog. Dan saya tidak disebut sebagai psikolog forensik. Saya ini psikolog. Peminatannya mungkin atau minatnya ke forensik, atau paling enggak biasanya kalau ditanya di stasiun TV mau ditulis apa nih, karena ngebahasnya tentang forensik, saya bilang Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia. Saya tergabung di dalamnya. Jadi saya hanya anggota forensik. Oke. Saya tetap psikolog. Iya, walaupun sebenarnya di kita itu ada sistem kompetensi. Ada kompetensi. Jadi mungkin ikut uji kompetensi. Kalau dia minat ikutan uji kompetensi dan punya sertifikasi psikologi forensik atau asisten psikolog forensik, ya silakan aja, itu pilihan ya gitu. Itu pilihan. Terserah sih mau yang mana gitu. Dan semuanya tuh di Indonesia tuh punya banyak pilihannya. Anda tinggal memilih aja mau yang mana gitu. Gitu. Dan itu tadi seperti yang pernah saya sampaikan, memilihlah sesuai dengan apa yang teman-teman itu suka dan emang yakin, emang suka itu gitu. Bukan hanya karena FOMO atau karena ikutan teman atau karena wah ini kayaknya keren banget deh, bikin aku jadi keren. Wah, tuh kayaknya nanti bakal dapat challengingnya lebih berat lagi deh itu kayaknya nanti di kemudian hari gitu loh. Jadi setelah itu Kak Reno berarti kerjanya, kalau Kak Reno sekarang kerjanya apa jadinya? Setelah saya nggak mengajar lagi, karena sempat ngajar. Ya, saya lebih senang dikenal sebagai praktisi psikologi forensik di Eureka Psychology Consultant. Pekerjaan tetapnya apa Kak Reno? Iya, salah satu ada di kementerian lembaga di pemerintah lah. Pemerintahan. Iya. Jadi masuk ya. Jadi pemerintahan sendiri sebenarnya bisa. Iya, dan itu nggak jauh-jauh kok dari apa yang sudah dipelajari. Itu tadi saya bilang bahwa walaupun Indonesia nggak punya regulasi yang jelas gitu, tapi ketika kamu akan terus berusaha untuk mencapai apa yang kamu inginkan, itu pasti dapat kok. Karena selalu ada pintu. Akan selalu ada pintu, walaupun itu pintunya harus berkali-kali dibuka. Oh, bukan yang ini. Masuk dulu tapi bukunya pintu udah dibuka, tapi masuk dulu. Jangan udah dibuka nggak masuk, tutup terus pergi lagi. Kamu nggak belajar apa-apa gitu. Karena sebelum saya sampai di titik yang sekarang, saya melalui banyak pintu. Masuk dulu, saya kerjain dulu,
udah pintunya udah ketutup, kebuka lagi pintu yang lain, buka lagi pintu yang lain. Jadi pengalamannya sudah lumayan untuk sampai di titik ini. Nah, next ke depannya kakak sendiri pengen lanjut kemana nih gitu? Ada keinginan untuk S3 katanya. Berarti kalau S3-nya kemana nih kak? Ya, yang jelas ya nggak mungkin di Indonesia. Nah, nggak mungkin di Indonesia karena nggak ada. Jadi, Karena nggak ada di Indonesia. berarti harus keluar. Iya, keluar negeri. Rencananya apa jurusannya? Iya, ya jelas lah. Sesuai dengan konsentrasi yang saya minati itu terkait dengan criminal profiling dan autopsi psikologi. Saya akan ngambil PhD-nya untuk memperdalam itu. Oke. Kita doakan nanti next di selanjutnya itu udah sampai di tahapan itu. Amin. Oke, kayaknya biar nggak terlalu panjang nanti next kita bicara lagi kalau ada yang kayaknya tertarik nih lebih dalam lagi boleh closing statementnya kak. Iya, closing statement saya sih yang penting ketika kamu menginginkan sesuatu jangan pernah ragu sama apa yang kamu inginkan, karena bisa jadi yang kamu dapatkan itu, yang kamu inginkan itu di saat sekarang belum kelihatan. Tapi ketika kamu akan terus berjalan, menjalani itu akan muncul dengan sendirinya. Jadi seperti yang tadi saya pernah sampaikan gitu, ketika saya mengambil nekat, saya bilang kan saya nekat ya, karena nggak ada di Indonesia waktu itu seorang forensic scientist, anak psikologi masuk di forensic scientist dan dia belajar ilmu yang banyak banget yang dia pelajari. Lulus aku mau jadi apa? Tapi saya nggak kepikiran itu dulu waktu itu. Yang saya lakukan adalah saya menjalani itu dengan sangat-sangat nikmat. Karena ini memuaskan rasa adrenalin saya, rasa keingintahuan saya, terus challengingnya besar banget. Itu saya banget lah gitu, dunia forensik itu, kalau saya boleh bilang ya gitu. Dan ketika saya udah lulus, akhirnya saya punya rasa kesiapan itu sendiri sih. Mencari dan tentunya ikutan short course juga, terus mengembangkan jejaring juga, akhirnya sampai selesai di titik yang sekarang. Ternyata ini ketika kami juga bertanya sama saya dengan pertanyaan ini, saya baru akhirnya menyadari sendiri gitu bahwa oh iya benar ya, ternyata dulu itu saya hanya punya satu rasa keyakinan aja untuk ngambil psikologi, ambil forensic science dengan peminatan psikologi forensik. Saya yakin pada saat itu aku nggak akan sia-sia kok. Aku nggak jadi orang. Karena yang saya akan pelajari dan yang saya akan selami ini adalah sesuatu hal yang saya sukai. Dan saya minati dan saya senang dengan itu gitu. Jadi pada saat itu saya mungkin hampir dibilang nggak punya rasa ketakutan sama sekali gitu ya. Nah, itu penting. Iya, itu penting banget gitu. Iya. Karena apapun yang kita jalani sebenarnya yang penting itu adalah rasa. Oke? Kalau Anda merasa kaya, maka Anda akan kaya. Mungkin ini teori juga nih. Iya. Ya itulah salah satu hal yang saya sadari ketika pertanyaannya KME ini. Oh iya benar, saya hanya punya rasa keyakinan pada saat itu dan rasa suka yang sangat besar sekali sama dunia forensik. Saya nggak sumringah masuk ke kampus itu karena bahkan waktu itu nggak kebayang kerja apa. Iya, bahkan nggak kebayang kerja apa gitu. Dan masih terus nonton criminal profiling, CSI. Masih suka saya ngomong. Iya, dan film-film yang berhubungan dengan itu ya. Makanya kita kalau diskusi biasanya kalau kisaran itu ya, kalau ada misalnya wartawan yang nanya aku tuh terkait forensik, aku gak sok tahu, aku langsung nanya, ini gimana nih gitu. Nah jadi wartawan biasanya kalau nanya tentang forensik itu sebenarnya dari dia. Iya, cuman kalau saya nggak suka tampil di depan kamera,
Kakak ini suka banget tampil, jadi ya udah dia aja gitu. Saya cuman nitip jawaban aja lah, kayak gini caranya. Ya di belakang layar. Ini juga karena kayak dipaksa deh. Iya, dipaksa berbagi. Iya itu sih. Oke. Itu yang paling penting buat ya. buat apapun juga sih, nggak cuma hanya psikologi forensik ya, tapi sesuatu hal apapun itulah. Oke, baiklah. Ya, Mungkin itu ya, kali Kak Reno. ya. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Ya, amin. Bye. Bye bye. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign.